Halo Pak De Bude, Kang Mas, Mbak Yu, adik-adik dimanapun kalian berada. Gimana kabarnya? Kembali dengan saya Bahar, Stay Halal Brother. Kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul No Time to Die, yang dibintangi oleh sepupu dari sepupunya sepupu saya, Daniel Craig dan Lee Seydoux. Film dengan durasi 2 jam 43 menit ini adalah film terakhir James Bond yang akan menceritakan tentang Bond yang sedang menjalani masa pensiunnya dari MI6 dan harus terpaksa kembali beraksi sebagai spiones untuk membasmi kejahatan dan membela keadilan. Penasaran? Langsung saja siapkan kopi, rokok, dan bakwan, luruskan gagang uyuh kalian. Selamat menonton dan bekicot. Di awal film kita diperkenalkan dengan seorang gadis kecil bibit unggul bernama Madeline dan ibunya yang nampaknya seorang pecandu. Ya, seonggok ibu rosor-rosonan yang minta diladenin ini dan itu. Madeline adalah gadis lugu, patuh, dan sayang orang tuanya, seperti saya. Dia melayani ibunya mulai dari ngambilin minum, obat, sampai ngepel lantai pun dikerjakannya. Ya, seperti saya. Namun tiba-tiba, pas lagi ngepel, dia kedatangan jai langkung guys, alias tamu tak diundang. Seorang pria misterius dengan topeng yang bernama Lucifer Safin, yang tiba-tiba masuk dan membedil ibunya sebagai pembalasan karena suaminya sudah membunuh keluarganya. Is Mr. White home? Mendengar ibunya yang sudah diberondong dengan hujaman peluru membuat Madeline ketakutan sehingga dia harus berlari dan mendelikkan diri di ngisor longan. Di bawah sana, dia merasa terancam. Ditambah lagi, tiba-tiba telepon Madeline berdering sehingga membuat Safin kembali dan hendak menembaknya juga. Namun tiba-tiba gadis kecil tersebut berhasil menembaknya duluan guys. Wih, joselet. Setelah sesaat bersedih melihat jasad ibunya, Madeline menyeret Safin keluar rumah. Namun tiba-tiba ya, pembunuh tadi tiba-tiba hidup lagi guys. Hal ini membuat Madeline ketakutan sehingga ia harus berlari di atas danau es beku. Namun apalah daya, es tempatnya berpijak tiba-tiba pecah sehingga dia tercebur dan terjebak di dalamnya. Ini adalah situasi yang sangat menguntungkan bagi Safin. Sampai akhirnya dia justru menolongnya. 10 tahun berlalu, scene berpindah di mana kita diperlihatkan Madeline yang sekarang sudah dewasa dan sedang berlibur dengan kendaannya, suaminya yang bernama James Bond. Perjalanan dilanjutkan yang mana destinasi liburannya sekarang adalah ke kota Matera, Basilicata, Italia. Buonasera. Sesampainya di sana, kita disuguhkan dengan adegan anget-angetan. Ya, kayak telakot. Dampet. Oke, kita lanjut. Pada saat selesai adegan jaran-jaranan, mereka ingin saling mengenal lebih dalam dan tahu rahasia satu sama lain. Ya, bojo nggak boleh rahasia-rahasiaan. Madeline Swan menginginkan agar Bond menceritakan siapa Vesper, dan dengan itu, dia berjanji akan menceritakan semua rahasia tentang dirinya. So I do this, and then I'll tell you all my secrets. Hari berganti di mana inilah waktunya Bond berkunjung ke makam Vesper. Vesper ini ceritanya adalah mantan kekasih Bond di petualangannya pada film Casino Royale. Ya, film yang sebelumnya tayang di 2006. Jadi film ini nyambung guys. I miss you. Namun pada saat setibanya di sana, ia menemukan kartu berlambang Spectre dan tiba-tiba ya, makam Vesper tiba-tiba meledak guys. Situasi ini membuat Bond khawatir dengan kondisi Madeline yang ditinggal sendirian di kamar kosan 3x4. Bond kemudian berlari, namun di tengah perjalanan pelarian gak enak. Bond kemudian berlari, namun di tengah perjalanan tiba-tiba dia diserang oleh beberapa orang.
Hingga tiba pada satu titik, Bond berhasil menjatuhkan dan menghajar salah satu dari mereka. Seorang pria bernama Primo. Ia mengatakan bahwa Bond mendapatkan salam dari Blofeld, dan dia juga mengatakan bahwa Madeline adalah putri dari Spectre. Jadi gini guys, Blofeld ini adalah musuh bebuyutan Bond, dan Spectre sendiri adalah organisasi kejahatan yang dipimpin oleh Blofeld. Oke, kembali ke film. Di sini Bond beranggapan bahwa Madeline telah mengkhianatinya dan membocorkan tentang keberadaannya di sini. Namun Madeline menyangkal dan dia bilang tidak mengetahui apa-apa. Ia kemudian pergi meninggalkan kosan bersama dengan Madeline. Dan di sana juga terjadi kejar-kejaran yang mana mobil Bond dibuntuti dan diburu oleh anggota Spectre. Sampai akhirnya ia dikepung oleh anggota tersebut. Di sana Bond dengan Aston Martin DB5 anti pelurunya hanya berdiam diri tanpa perlawanan karena masih merasa kecewa dengan Madeline guys. Sampai akhirnya Madeline meyakinkan Bond bahwa dia tidak mengetahui apa-apa. Dan kini saatnya Bond beraksi. Bond menghujami anggota Spectre tersebut dengan peluru yang keluar dari lampu depan mobilnya, sehingga mereka kewalahan. Hal tersebut dimanfaatkan oleh Bond untuk keluar, yang kemudian pergi menuju stasiun kereta api. Nah, ini adalah awal perpisahan mereka guys, yang mana Bond tidak menginginkan Madeline untuk bertemu dengannya selamanya. I'll never see me again. Singkat cerita, 5 tahun berlalu. Spectre kembali berulah di lab rahasia MI6 di London. Di sana, mereka sudah berkompromi dan menjalankan tipu muslihat dengan salah satu orang dalam yang bernama Valdo Obrushev. So guys, Valdo ini adalah salah satu ilmuwan dari Rusia yang bekerja untuk MI6 yang kemudian dia mengkhianati mereka. What you are doing, they will not kill you. They... Di sana, anggota Spectre seolah mengancam Valdo agar dapat mengambilkan senjata yang dinamai Heracles. Dan setelah mendapatkannya, mereka pun membunuh semua ilmuwan di sana dan meledakkan laboratoriumnya. Di sisi lain, Bond yang sedang menikmati masa pensiunnya dan berada di Port Antonio, Jamaika, tiba-tiba dikejutkan dengan tanda bahwa ada orang yang sedang mengunjunginya. Setelah Bond mencari tahu, ternyata dia adalah teman lama Bond, ya, Felix Leiter, agen CIA, yang sedang bersama dengan agen Amerika Logan Ash, yang mana dia ini adalah sekaligus penggemar berat Bond. Mereka meminta bantuan Bond untuk melacak Obrushev di Kuba, yang mana mereka ketahui bahwa Obrushev telah diculik 3 hari yang lalu. Padahal emang nggak dicuri. Di sini Bond hanya diam dan berlalu sampai akhirnya dia berpapasan dengan wanita yang nampak tidak asing baginya. Felix kembali meyakinkan Bond agar mau membantunya dalam misi tersebut. Namun nampaknya Bond tidak tertarik guys, dan dia pun pergi. Sesampainya di luar ternyata mobil Bond mogok guys. Ya, kehabisan bensin kayaknya. Tapi tiba-tiba dia dihampiri dan ditawari tumpangan oleh wanita tadi. Singkat cerita, mereka berkenalan di jalan dan sampai di rumah Bond. Ternyata wanita tersebut bernama Nomi, agen MI6 00 yang muda dan berprestasi tinggi. Dia meminta agar Bond tidak mendekati Valdo Obrushev, ya, orang yang dibicarakan oleh Felix di bar. Bahkan, Nomi mengancam akan menembak jika Bond berusaha menghalanginya. Di sini, Bond hanya menjawab dengan santai. CIA chasing after the same man, not communicating.
Yeah, you know what? Tell Em hello, but Di sisi lain, nampak Q yang sedang berusaha mengembalikan file yang sudah dihapus oleh Obrushev. Dan tiba-tiba agen 007 menelpon. Mallory kira itu dari Nomi yang mau melaporkan sesuatu, tapi ternyata itu adalah James Bond. Dia mengatakan bahwa dia sudah bertemu dengan agen 007-nya. Dan dia langsung menuding bahwa Mallory telah mendanai Obrushev. Namun pada saat James menanyakan apa yang telah diperbuat Mallory, justru dia menutup teleponnya. Ya, hal ini membuat James bersitegang dengan M, atasannya di zaman dulu. Yang pada akhirnya Bond menerima tawaran Felix. Felix, I'm in. Kini Bond dalam perjalanan menuju Santiago, Cuba. Sesampainya di sana, dia langsung menemui Paloma. Ya, seorang gadis cantik dengan teket kecil padat merayap yang menggemaskan. Paloma ini akan menjadi rekan James selama di Cuba. Tiba saatnya, Bond dan Paloma menyusup ke tempat pesta Spectre. Di sana terlebih dahulu mereka pesan mimik gala, guys. Sementara di sisi lain, terlihat Obrushev dan anggota Spectre yang sedang mempersiapkan sampel dari Heracles. Namun nampaknya Obrushev mempunyai niat lain. Dia menjatuhkan flash disknya dan diam-diam menggantinya. Yang artinya, hal ini mengakibatkan Spectre yang tadinya menargetkan Heracles pada James Bond justru berbalik dan kini malah meracuni anggota Spectre sendiri. James Bond. It's too late. Dan mereka semua pun mati. Ya, ini justru menjadi keuntungan bagi Bond karena tidak harus susah payah mendapatkan Valdo. I'll take this. Namun saat hendak dibawa, tiba-tiba Nomi datang dan merebutnya, sehingga terjadi baku tembak antar Bond, Nomi, Spectre, dan polisi. Singkat cerita, Valdo berhasil dibawa oleh Bond untuk menemui Felix dan Logan As yang sudah menunggu di perairan. What is this? Explain it to me. Di sana, tiba-tiba Logan menembak Felix dan melawan Bond, guys. Ternyata Logan ini adalah agen ganda yang juga bekerja untuk Safin. Di sini mulai tercium, guys, siapa dalang dari semua kerusuhan ini. Logan kemudian pergi membawa Valdo bersama senjata Heraclesnya. Dia juga berhasil meledakkan kapal itu, sehingga Felix yang tadinya memang sudah dalam keadaan terluka, kini harus meregang nyawa. Setelah keluar dari perairan, James kemudian bersiap-siap menuju kantor MI6 bersama mobil Aston Martin V8. Sesampainya di sana, Bond menjelaskan kepada M bahwa Blofeld mencoba membunuhnya di Kuba menggunakan senjata Heracles yang dibuat oleh M. Tapi seseorang membajak rencananya dan justru yang terbunuh adalah anggota Spectre. Maka dari itu, James meminta agar diberi akses ke Belmarsh, ya, penjara Belmarsh, agar dapat bertemu dengan Blofeld. Namun, Mallory justru menolaknya dan dengan kasar, dia meminta Bond untuk keluar. Forgive, you are irrelevant. Again. Goodbye. Mengetahui situasi tersebut, Moneypenny menawarkan bantuan kepada Bond untuk bertemu dengan Q. Di sana, Bond meminta agar Q memberitahu apa isi flash disk yang ia temukan saat menculik Obrushev di Kuba. Awalnya Q menolak, sampai akhirnya kemudian dia mau mengeceknya ketika tahu itu berhubungan dengan Heracles. Thank you. Ternyata, FD tersebut berisi data DNA sejumlah individu. Namun setelah dicek kembali, ternyata ada file tersembunyi, guys. Yang mana ini merupakan penyempurnaan dari hard drive Obrushev yang sedang Q kerjakan. Ya, yang dia kerjakan setelah insiden ledakan di lab MI6 oleh Spectre sebelumnya. Data tersebut berisi ribuan kategori DNA. Mengetahui hal tersebut, Bond kembali meminta akses ke penjara Belmarsh untuk bertemu dengan Blofeld. Namun, Moneypenny mengatakan, Blofeld hanya mau bicara dengan satu orang.
Oke, scene berpindah di mana kita kembali dipertemukan dengan Madeline yang sekarang sudah menjadi seorang psikoterapis. Terlihat dia sedang menangani pasien baru yang belakangan diketahui ternyata dia adalah Safin. Ya, orang yang dahulu membunuh ibunya. Shock to see them so many years later. Kini, Safin meminta bantuan guys kepada Madeline untuk membawa sesuatu untuk menemui Blofeld. Dari sini kita tahu guys bahwa ternyata hanya Madeline yang mempunyai akses untuk bertemu dengan Blofeld. Dan di sini juga Safin menyimpan sehelai rambut Madeline yang ia temukan sebelum mereka bertemu. Untuk apa? Ya, sabar. Tunggu sampai akhir. Scene kembali berpindah di mana Bond sudah kembali menjadi agen 007. Di sini mereka kembali meneliti guys, di mana Heracles yang tadinya Mallory buat dengan tujuan menjadi senjata yang paling ampuh di MI6 justru dimodifikasi oleh Obrushev menjadi senjata kehancuran massal. Q kemudian diperintahkan oleh Mallory untuk meretas mata bionik Blofeld. Q, hack into Blofeld's bionic eye. See what you can find. Dan Bond sendiri mendapatkan keinginannya untuk mendatangi Blofeld agar dapat memeras informasi darinya, yang artinya Bond akan ke sana bersama dengan satu-satunya orang yang selama ini mempunyai akses bertemu Blofeld. Ya, Madeline. Logan Ash, State Department X. Terlihat di toilet, Madeline sedang bersiap-siap. Dia sedang menggunakan Heracles yang sebelumnya sudah diberikan oleh Safin untuk diselundupkannya saat bertemu Blofeld. Hingga tiba saatnya, dia bertemu dengan mantan suaminya, Bond. Mr. Bond. Keadaan terasa canggung guys, karena ini adalah kali pertama mereka bertemu setelah sekian lama. Oke, kita sampai di penjara Belmas dan siap-siap bertemu dengan Blofeld. Namun sesampainya di dalam, Madeline tiba-tiba mengurungkan niatnya. Di sini, Bond yang tidak mengetahui kemudian mencoba menghentikan Madeline dengan memegang tangannya, yang artinya Heracles tadi tersalurkan ke Bond tanpa disadarinya. Dan Madeline pun pergi. Tiba saatnya Bond bertemu Blofeld dan menginterogasinya. Karena merasa tidak mendapatkan jawaban seperti apa yang dia inginkan, hal itu membuat amarah Bond memuncak sehingga Bond mencekik Blofeld. Pada akhirnya, Blofeld pun mati guys. Bukan karena dicekik, melainkan karena tangan Bond yang mengandung Heracles dan melakukan kontak fisik dengan DNA yang sudah Safin targetkan, yaitu DNA Blofeld. Sekarang Bond sadar bahwa dia telah terinfeksi Heracles karena sebelumnya sempat memegang tangan Madeline, yang mana ini mengharuskan ia untuk mencari tahu di mana Madeline berada, dengan maksud untuk mengetahui siapa yang memberikan racun tersebut kepada Madeline sebelumnya. Singkat cerita, Bond menemukan Madeline yang sedang bersembunyi di rumahnya sewaktu kecil. Sebelum ke tujuan utama, kita terlebih dahulu diperlihatkan dengan drama nostalgia kisah cinta semasa SMA sampai saat mereka melakukan warming up tiba-tiba. Ya, Bond dikagetkan dengan gadis kecil bernama Matilde, yang ia curigai adalah buah hasil dari penanaman benih Bond di masa dulu. Oh anakku. Di sisi lain, kita diperlihatkan Q yang berhasil meretas mata bionik Blofeld dan berhasil menemukan di mana lokasi Logan Ash. Dan sekarang, Nomi pun mengejarnya, sebagaimana petunjuk yang diberikan oleh Bond sebelumnya. Permission for a capture or kill. Kembali ke Bond yang sekarang sudah berada di ruangan rahasia milik ayah Madeline. Di sana, ia memberikan informasi tentang Lord Shiver Safin dan sebuah pulau yang terdapat tanaman racun di dalamnya. They called it the Poison Garden. Dari petunjuk ini, Bond meminta Q untuk melacaknya, yang kemudian ditemukan bahwa itu adalah bagian dari rantai pulau di perairan sengketa antara Jepang dan Rusia, yang terdapat pabrik kimia yang berasal dari Perang Dunia Kedua.
If that is... Mengetahui hal tersebut, Bond kemudian menanyakan tentang 007. Moneypenny mengatakan bahwa dia sudah dekat dengan Logan Ash. Namun, setelah dikirim lokasinya, ternyata itu adalah lokasi di mana Bond berada. Yang mana ini berarti Logan Ash sedang menuju ke arahnya untuk mengambil Madeline. Situasi tersebut mengharuskan Bond untuk kemudian membawa Madeline dan putrinya untuk pergi. Sesampainya di tengah perjalanan, dia berpapasan dengan dua mobil yang mana itu adalah anggota dari Lucifer Safin yang kemudian muncul kembali dan mengejarnya sampai ke tengah hutan. Dalam situasi ini, Bond menuntun mereka ke tengah hutan dengan tujuan untuk mengamankan Madeline dan Matilde di sebuah shelter di tengah hutan. Ya, setelah merasa mereka berdua aman, kemudian Bond pergi untuk mengelabui anggota Safin yang mengejarnya. Bond berhasil melumpuhkan mereka, sampai akhirnya dia juga bertemu dengan Logan Ash yang pada akhirnya dia juga harus meninggoy di bawah mobil yang tadi dikendarainya sendiri. Namun, Bond tiba-tiba mendengar suara tembakan guys, yang mana ternyata Madeline sudah berhasil dibawa oleh Safin. Kampret emang. Oke, kita tiba di scene akhir di mana Bond dan Nomi bekerja sama. Terlihat, Nomi yang dengan hormat meminta kepada Mallory agar dapat kembali mengangkat Bond menjadi anggota agen 007. Permission for Commander Bond to be redesignated as 007. Di sana, terlihat Q yang sedang mempersiapkan arloji canggih untuk Bond. Ya, jam elektromagnetik dengan radius terbatas yang dapat memperpendek sirkuit di jaringan berkabel. It contains a limited radius. Serta QDAR untuk Nomi yang berguna untuk memetakan ruangan agar dapat menuntun arah perjalanan mereka nantinya. Di sisi lain, kita diperlihatkan Obrushev yang sedang menyambut kedatangan Safin beserta Madeline. Di sana, Obrushev menyerahkan sebuah racun kepada Safin yang dirancang dari rambut Madeline yang ia temukan pada saat pertemuan sebelumnya. A simple hair falls from your head and now I have your life in my hands. Move. Setelah itu, Safin menunjukkan taman beracun pada Matilde, yang pada akhirnya Safin memisahkan Madeline dan Matilde. Ya, kasihan. Kembali ke Bond dan Nomi yang sudah berada di dalam pesawat luncur lipat. Pesawat terbang super canggih yang menjadi kendaraan submersible dengan melipat sayapnya saat memasuki perairan. Sesampainya di Pulau Sengketa, Bond menggunakan jamnya untuk menonaktifkan kamera yang ada di sana. Serta Nomi yang kemudian mengaktifkan QDAR sehingga Q mendapatkan akses untuk dapat menuntun arah perburuan mereka. Q pun meminta agar Bond pergi ke aktivitas utama di hub pusat yang tepat berada di atas mereka. Di dalam laboratorium, mereka kembali menemukan Obrushev, dan di sana Bond bersiap untuk meledakkan laboratorium tersebut.
destroy this whole facility. Sementara itu, tiba-tiba ada suara Safin yang menuntun Bond agar dapat pergi ke atas untuk menemuinya. Don't come back. Blow it all to shit. Di sisi lain, Madeline yang sedang bersama Primo dipaksa untuk meminum teh panas yang diperintahkan oleh Safin. Namun Madeline menolak dan berhasil kabur dengan cara menyiramkan teh tersebut ke wajahnya sehingga ia mengerang keenakan. Kembali ke Bond yang mana ia sudah sampai di tempat di mana Matilde disandra. Di sana, ia mendapatkan penjagaan ketat sehingga Bond diminta untuk meletakkan semua senjatanya. Safin melakukan negosiasi dengan meminta agar Bond tidak mengganggu tumbuhannya, dan dengan itu, dia berjanji tidak akan mengganggu orang yang Bond kasihi. I think you're right. That most people want things to happen to them. Setelah panjang lebar Safin berbicara, Bond kemudian menggunakan tipu muslihatnya, yang mana dalam sekejap Bond berhasil melumpuhkan penjaga-penjaganya. Truly sorry. Where is she? Dalam perjalanan untuk menemui pembeli pertama Safin di dermaga, Matilde tiba-tiba menggigit tangan Safin sehingga ia dibiarkan untuk pergi begitu saja. Off you go. Sementara di sisi lain, Nomi membawa Obruchev ke atas tempat air beracun dan berkata, Time to die. Singkat cerita, Bond yang sudah bertemu dengan Madeline juga menemukan Matilde yang tadinya berhasil kabur dan bersembunyi. Sedangkan di sisi lain, Jepang dan Rusia menghubungi Tanner meminta penjelasan kenapa ada C-17 yang mengelilingi Pulau Sengketa. Namun, Mallory menolak untuk memberitahunya terlebih dahulu. Bond membawa Madeline dan Matilde untuk menemui Nomi, dan kemudian dia menghubungi Q untuk menanyakan kapal kerajaan di sekitar agar dapat memberikan serangan rudal ke pulau tersebut, karena di sana terdapat pabrik pembuatan Heracles yang harus dihancurkan. Our operation is attracting a lot of international. Let's go. Di sini Bond harus berpisah kembali dengan Madeline dan Matilde agar membuat mereka aman. Dan kini tiba saatnya Bond beraksi. Keadaan semakin rumit karena jika rudal yang Bond minta tersebut diluncurkan, Jepang dan Rusia bahkan Amerika akan menuntut jawaban. Namun di sini Bond dengan tenang menjawab. Fire on my mark. Di sini Bond harus membuka pintu ledakan dulu guys di ruang kendali yang ada di menara agar rudal tersebut dapat masuk ke sana. Sesaat sebelum sampai di ruang kendali, Bond juga sempat berhadapan dengan Primo yang pada akhirnya dia berhasil mengalahkannya dengan menghancurkan mata bionik menggunakan jam elektromagnetiknya. Singkat cerita, Bond berhasil masuk ke ruang kendali. Di sana, Q mengarahkan Bond dan mengatakan bahwa sistem pengaktifannya akan sangat rumit dan ruwet sehingga Q meminta agar Bond mendengarkan arahannya baik-baik. Namun ternyata, tanpa mendengarkan dan tanpa arahan dari Q, Bond berhasil dengan mudah mengaktifkannya, yang mana itu membuat Q terdiam. Di sisi lain, Mallory sedang terhubung dengan HMS Dragon, yaitu kapal angkatan laut kerajaan. Di sini, M memberikan instruksi pada Laksamana bahwa kini dia diberikan izin untuk melakukan penyerangan, dan rudal pun diluncurkan. Rudal sudah meluncur guys, dan waktu Bond untuk pergi dari pulau tersebut kini tinggal 9 menit sebelum ledakan. Namun tiba-tiba pintu ledakannya tertutup lagi, sehingga Bond harus kembali untuk membukanya. Namun tiba-tiba pada saat Bond dalam perjalanannya, tiba-tiba
Awalnya Bond terjatuh menerima tembakan tersebut, sampai akhirnya dia bangkit dan melawan, dan tangan Safin pun berhasil dipatahkan. Namun di samping itu ternyata Safin telah menggoreskan racun ke pipi Bond guys, yang artinya Bond sudah terinfeksi virus dan akan menjadi ancaman bagi Madeline dan Matilde. Mendengar hal tersebut, Bond hanya terdiam hingga akhirnya dia membunuh Safin. Dengan tertatih, Bond melangkah menuju menara pusat kendali dan berhasil membuka pintu ledakannya lagi. Bond mulai kehilangan kepercayaan diri karena mengetahui racun tersebut permanen dan tidak bisa dilepaskan dari dirinya lagi. Akhirnya Bond meminta Q agar dihubungkan dengan Madeline untuk berpamitan. Oh, kasihan. Dalam situasi yang haru ini, mereka mengucapkan salam perpisahan yang manis, guys. You have made the most beautiful thing I've ever seen. I love you too. Sampai akhirnya rudal itu pun meledak. Di akhir film, kita diperlihatkan MI6 yang sedang berkumpul dan mengenang jasa James Bond. James. 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 Right. Back to work. Dan di sisi lain, terlihat Madeline yang sedang bercerita pada Matilde dalam perjalanannya ke Matera Basilicata, Italia. Dan film pun selesai. Oke, dari film ini dapat kita ambil hikmah bahwa ya capek itu wajar guys, tapi menyerah bukan jalan keluar. Tetap berjuang meski godaan dan rintangan menghalang, karena untuk mencapai titik tertinggi selalu ada anak tangga yang harus kita lewati. Terima kasih sudah menonton dan see you next time.